Aku sehat, aku bahagia. Yeay! Berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Suryo Deningratan. Kali ini bersama dengan Mbak Nita. Apa kabar adik-adik di rumah? Pasti baik kan? Baik dong. Oh iya, sekarang ini bulan Desember ya. Mbak Nita jadi inget Natal 2019 kemarin itu. Tapi nanti ya, Mbak Nita mau awali sekolah minggu ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami anak-anakmu akan mengikuti sekolah minggu ini. Engkau berkatilah kami. Amin. Nah, adik-adik, kita mau lihat lagi nih penampilan Natal 2019 dari adik-adik kelas kecil membawakan tari rampa. Setelah itu, ada firman dari Bu Yasti. Mari kita saksikan dan dengarkan.
Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Semoga semuanya penuh sukacita. Wow, kita sudah ada di bulan Desember. Sudah suasana Natal. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tapi sayang sekali ya, di tahun ini rasanya kita nggak bisa merayakan Natal di gereja bareng-bareng seperti tahun sebelumnya. Karena pandemi ini. Bu Yasti juga sedih. Adik-adik sedih juga. Nggak apa-apa ya. Yang penting semangat Natal, sukacita Natal kiranya terus ada di dalam hati kita. Nah, sudah bulan Desember. Hari ini Bu Yasti akan menceritakan mengenai cerita Natal. Tapi sebelumnya biar sama-sama kita dapat hikmat Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Bapak Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat ya Bapa untuk Bu Yasti dan juga untuk adik-adik di rumah. Kiranya Bu Yasti bisa menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu dan adik-adik di rumah juga mendapatkan hikmat hingga mudah untuk menerima apa yang hendak Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan menuju ke cerita Natal. Kalau cerita Natal tentang kelahiran Tuhan Yesus berarti kita membacanya dari, ada yang jatuh. Bentar ya, Bu Yasti ambilin dulu ya. Diambil dari Perjanjian Baru. Nah, dari Injil. Kali ini Bu Yasti akan mengambil dari Injil Lukas. Pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-37. Ini ceritanya yaitu malaikat Gabriel yang kemudian datang ke Maria di kota Nazaret di Galilea. Waktu itu Maria jelas dong merasakan kaget. Ada malaikat mendatangi. Biasa dibacakan ya. Seperti ini kata malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut. Dan juga bertanya dalam hati, apa ya maksudnya salam ini? Malaikat meneruskan, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Selanjutnya malaikat pun berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria pun menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Nah, setelah itu Maria mendatangi Elisabet yang tadi oleh malaikat Gabriel juga diceritakan bahwa Elisabet ini sedang mengandung juga. Kemudian setelah sampai di rumah Elisabet berkata, aku juga didatangi malaikat Gabriel. Ia memberitahuku bahwa putraku nantinya akan mempersiapkan kedatangan Yesus di hati semua orang. Putraku akan dinamai Yohanes Pembaptis. Sementara itu ada satu lagi tokohnya, yaitu Bapak Yusuf. Bapak Yusuf adalah seorang tukang kayu. Bapak Yusuf juga ternyata didatangi oleh malaikat dalam mimpinya. Kali ini untuk cerita Bapak Yusuf diambil dari Injil Matius, masih di pasal yang pertama
ayat yang ke-18 sampai 25. Tapi Bu Yasti akan menyingkat ya. Kali ini apa yang dikatakan malaikat dalam mimpinya kepada Bapak Yusuf. Kata malaikat itu, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wow, akhirnya Maria dan juga Bapak Yusuf merasakan sukacita yang luar biasa. Allah sudah berfirman atas mereka melalui malaikat. Dan dari sini kita belajar bagaimana Ibu Maria dan juga Bapak Yusuf adalah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang begitu nurut dan percaya pada apa yang dikatakan Allah Bapa. Mereka nggak bertanya-tanya, mereka nggak mendebat, seperti ayat hafalan kita untuk hari ini yang diambil dari Injil Lukas, masih pasal yang pertama dan ayat yang ke-38. Tadi Bu Yasti sudah membacakan, tapi akan Bu Yasti ulang. Bareng-bareng ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kita juga hamba Tuhan adik-adik. Kita anak-anak Tuhan. Kita harus menurut apa yang dikatakan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita merasa bertanya-tanya. Kok di rumah terus sih? Pandemi gak selesai-selesai. Udah aku doain loh COVID-nya biar cepat pergi. Aku pengen liburan. Aku pengen ketemu teman-teman sekolah. Tapi percayalah, kalau saat ini Tuhan mengizinkan ini terjadi atas kita, pasti ada hal baik, ada rencana baik yang Tuhan mau atas hidup kita. Percayalah, rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, untuk bisa mendengar apa sih Tuhan maksudnya, kok selama ini pandemi boleh terjadi atas aku, kok aku harus sekolah di rumah. Biar kita paham maksud Tuhan, kita harus sering-sering berdoa. Kita baca Alkitab. Karena dari situ kita tahu apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan Yesus punya rancangan indah untuk hidup kita. Akhirnya mempersiapkan kelahiran dari Tuhan Yesus, Bapak Yusuf dan juga Ibu Maria menuju ke Bethlehem. Ini adalah kota asal nenek moyang dari Yusuf. Jauh banget dari kota Nazaret. Dan mereka sampai di Bethlehem. Sesampainya di Bethlehem, tunggu dulu. Makanya kalau mau tahu kelanjutannya, saksikan terus sekolah minggu online GKJ Suryo Diningratan. Untuk minggu depan akan ada lanjutan ceritanya. Selamat menyambut Natal, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih adik-adik kelas kecil. Nayanika, Luna, Inggit, Dilan, Laskar, Banyu, Isel, dan Joan. Dan terima kasih juga Bu Yasti atas firman-Nya. Selanjutnya ada penampilan dari kakak kelas besar nih. Siapa ayo? Mas Yuda, mau nampilin apa? Yang pakai gerakan-gerakan ini loh. Seperti Charlie Chaplin dan Marcel Marceau. Ya, pantomim dengan judul Niat. Niat apa yang mau dibawakan Mas Yuda? Penasaran kan? Yuk kita saksikan. Yuda berjalan-jalan menikmati keramaian kota. Dia berpikir mau membeli pakaian untuk Natal nanti malam. Yuda mulai mencari-cari,
toko yang mau dimasukinya. Ketika hari sudah siang, Yuda menuju toko pakaian yang dicari. Setelah itu, dia terus memilih-milih pakaian yang paling cocok buat dia. Dan ternyata pakaian yang disukai harganya sangat mahal. Yuda mulai berpikir sambil melihat dompetnya. Akhirnya Yuda memutuskan tidak jadi beli pakaian. Akhirnya Yuda pulang. Karena hari semakin sore dan sebentar lagi Natal, Yuda terburu-buru pulang ke rumahnya. Akhirnya Yuda masuk rumah. Dengan susah payah, Yuda membuka lemari pakaiannya. Mencari pakaian yang paling layak untuk dipakai. Aha, akhirnya Yuda menemukan pakaian yang pantas. Yuda berpikir daripada membeli pakaian yang mahal, lebih baik uangnya ditabung atau bahkan bisa membantu sesama yang membutuhkan. Yuda bergembira, Yuda bersyukur sekali. Yuda berpikir Natal yang paling penting adalah menyiapkan hati untuk menyambut Tuhan Yesus. Hati
yang terus melayani Tuhan Yesus. Jadi, Natal bukan selalu pakaian yang baru, baju yang baru, sepatu yang baru. Yang utama, hati yang baru dan harapan yang baru. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mas Yuda, keren loh. Mbak Nita aja nggak bisa ngikutin. Kapan-kapan Mbak Nita ajarin ya. Ngomong-ngomong, sekolah minggu ini mau selesai nih adik-adik. Adik-adik di rumah, jaga kesehatan ya. Berjumpa lagi di sekolah minggu online minggu depan. Mbak Nita mau tutup sekolah minggu ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Tuntunlah kami agar menjadi anak-Mu yang lebih baik. Haleluya, amin.